Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan yang sukacita dan semangat. Terlebih ketika sesaat lagi kita akan bersama-sama bersekutu melalui tayangan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa mempersiapkan Alkitab kita. Dan sebelum kita bersekutu bersama-sama, kita mau menyerahkan persekutuan sore hari ini di dalam doa. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami berterima kasih atas berkat pimpinan Tuhan sepanjang kami beraktivitas di hari ini. Kami bersyukur Tuhan ketika kami mengerjakan segala sesuatunya dengan baik dan sukacita. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena pertolongan Tuhan yang memampukan kami melakukan itu semua. Maka dari itu Tuhan, kami mau bersyukur di sore hari ini. Dan kami percaya firman-Mu juga senantiasa menguatkan kami. Maka dari itu kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu di sore malam hari ini, agar kami dapat menjalani hidup kami sepenuhnya dengan kekuatan-Mu. Dan tentunya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan sukacita, sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu terjadi, bahkan di dalam persekutuan ini dari awal sampai akhir Tuhan menyertainya. Pimpin dan bimbinglah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hari ini mau belajar bersama-sama dari sebuah kitab di Perjanjian Lama, yakni kitab Hosea. Nah, saudara-saudara yang ada Alkitab di sebelahnya, saya memberikan kesempatan untuk saudara membuka Alkitab
di kitab Hosea, saudara-saudara. Hosea pasal 3. Kita akan membaca sekaligus belajar dari seorang tokoh nabi bernama Hosea. Kalau sudah ketemu saudara-saudara, kita baca bersama-sama Hosea pasalnya yang ketiga. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Nah, saudara-saudara, sedemikian jauh bacaan Alkitab kita dari Hosea pasal 3. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca, tetapi menemukan mutiara kebaikan di balik apa yang kita baca dari setiap firman Tuhan. Kalau tadi saudara-saudara kita sudah membaca kitab Hosea. Nah, kitab Hosea ini saudara, jika kita baca hanya sekali, apalagi hanya sekilas, tanpa pendalaman dan perenungan lebih lanjut, saudara-saudara, nah ini akan membuat kita mengalami kesulitan untuk menangkap maknanya. Kok bisa? Ya saudara, karena di dalam kitab ini Tuhan memberikan perintah yang kontroversial kepada Nabi Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal. Nah, tadi kalau saudara membaca Hosea pasal 3 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Nah, saudara tidak salah baca, memang tertulis di sana. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana mungkin ini terjadi? Dalam bagian-bagian kitab lain di perjanjian lama dan perjanjian baru, tentu saja aturan Tuhan itu adalah aturan yang sangat keras terhadap pernikahan. Harus menjaga kekudusan. Nah ini saudara, ini kok malah disuruh menikah dengan perempuan sundal. Nah, kita ya juga agak bingung. Mungkin saudara ketika membaca Hosea pasal 3 ayat yang pertama bingung juga. Kok Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi perempuan sundal? Sampai akhirnya saudara, Hosea menikahi perempuan sundal bernama Gomer binti Diblaim. Dan memiliki 3 anak, yaitu anak yang pertama itu Yisrael laki-laki, Lo Ruhama yang kedua perempuan, dan yang ketiga Lo Ami laki-laki. Nah saudara-saudara, memang jawaban paling aman adalah itu sudah menjadi rahasia Tuhan. Kita tinggal mengimaninya dan mengamininya. Namun apakah itu berarti bahwa kita berhenti untuk mendalami? Tidak, saudara-saudara. Oleh karena itu di dalam persekutuan keluarga kali ini kita akan bersama-sama memahami dan memaknai mengapa Tuhan sampai memberikan perintah kontroversial tersebut dan memaknainya bagi hidup keimanan kita di masa kini, saudara. Nah, yang pertama, saudara, kita harus mengetahui konteksnya.
Nabi Hosea itu bekerja di mana sih saudara? Nabi Hosea itu bekerja dan berkarya di wilayah Israel bagian utara. Nah, kalau Israel selatan disebut dengan Yehuda. Nah, Nabi Hosea ini berkarya di wilayah Israel bagian utara. Nah, bagaimana konteks hidup wilayah Israel utara? Saat itu wilayahnya atau masyarakatnya, hidupnya itu benar-benar telah jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Karena kerusakan moralnya tuh sudah kelewatan. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa relasi Tuhan dengan umatnya Israel, mau Israel utara ataupun Israel selatan, digambarkan sebagai relasi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tuhan sebagai mempelai laki-laki dan umatnya sebagai mempelai perempuan. Nah, saudaraku, ketika ketetapan dan perintah Tuhan diabaikan oleh umatnya, Tuhan itu digambarkan sebagai seorang suami yang dihianati, diselingkuhi, saudara, ditinggalkan pasangannya, berselingkuh dan lari dengan ilah-ilah lain, selingkuh dengan ilah-ilah lain. Dengan demikian melacurkan diri kepada dosa. Namun pertanyaannya, saudara, apakah kesetiaan Tuhan berhenti sampai akhirnya menolak umatnya untuk kembali? Oh, sama sekali enggak, saudara-saudara. Ada waktunya bangsa Israel akan menyesal dan kembali kepada Tuhan. Karena apa yang selama ini mereka cintai dan kepada siapa mereka mentautkan hati itu ternyata bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas saudaraku, apa kaitannya dengan Hosea yang kepadanya diberikan perintah yang kontroversial? Saudara, Hosea itu nabi Tuhan yang melayani dan memimpin. Memimpin bukan memimpin secara politis, tapi memimpin hidup spiritualitas bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu saudara, Hosea harus melakukan dan merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Nah, kepada Hosea diberikan tanggung jawab yang berat dengan menikahi perempuan sundal. Hosea menjadi simbol bangsa Israel yang sudah bersundal dengan hebatnya, dengan membelakangi Tuhan, saudara-saudara. Memang pada bagian ini susah, saudara, untuk dipahami mengapa Tuhan memberikan perintah itu dan mengapa juga Hosea harus melakukan perintah itu. Nah, banyak penafsir yang berpendapat, saudara, bahwa hidup Hosea pada waktu itu condong kepada perilaku hidup bangsa Israel. Meski dia punya relasi dengan Tuhan. Dengan menikahi perempuan sundal, saudara, Hosea akan merasakan bahwa hidup dalam persundalan itu sungguh tidak nyaman, bahkan menyiksa. Dan karena Hosea sendiri mengalami ketidaknyamanan itu, maka dia akan maksimal menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Bahwa persundalan, perselingkuhan benar-benar tidak nyaman dan menyiksa. Dalam pasal 3, saudara, Tuhan kembali menyuruh Hosea mencintai perempuan yang suka bersundal. Nah, perintah ini agak berbeda, saudara-saudara, karena Hosea diminta hanya untuk mencintai, bukan menikahi. Hosea pun manut, saudara. Dia mendapat seorang perempuan sundal dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Namun Hosea tidak bersundal dengan dia, saudara. Nah, ini mengartikan dua hal. Yang pertama, Hosea secara manusiawi dia menahan dorongan godaan untuk bersundal karena persundalan itu menyiksa. Yang kedua, ini adalah tanda atau gambaran bahwa akan ada masa di mana bangsa Israel akan ditinggalkan oleh ilah-ilah persundalan. Hidup mereka akan menjadi sepi
Dan setelah itu mereka akan mencari Tuhan dan berbalik kepadanya. Saudara bisa temukan di ayatnya yang keempat, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Ayat 5, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah saudaraku, apa yang bisa kita petik dari pendalaman Alkitab dari kitab Hosea pada sore malam hari ini? Kita dapat memaknai saudara bahwa hidup di luar ketetapan Tuhan itu sungguh menyiksa. Mau apapun itu, jika kita hidup di luar kehendak Tuhan, sangatlah menyiksa saudara-saudara. Tidak enak, tidak nyaman. Apakah Tuhan menutup mata terhadap persoalan-persoalan kita? Enggak saudara. Lalu kenapa persoalan-persoalan itu terasa semakin menghimpit? Apapun persoalan kita, aduh rasanya kok semakin menghimpit, rasanya kok semakin susah untuk dilalui. Nah saudara, karena acap kali manusia yang menutup diri rapat-rapat terhadap Tuhan. Kita sebagai manusia itu terkadang lebih mencintai ketidakpastian daripada kepastian. Tuhan memberikan jalan keluar, manusia malah menempuh jalan buntu. Sama dengan bangsa Israel dalam kitab Nabi Hosea, bukan saudara? Tuhan sudah memberikan jalan keluar, Tuhan sudah menolong kita, tetapi terkadang kita bebal. Kita mengikuti jalan kita sendiri, bahkan hidup di luar ketetapan yang Tuhan berikan. Nah saudara, oleh karena itu, jika kita menyesal terhadap kesalahan kita, jangan setengah-setengah. Sesuai tema kita sore hari ini, penyesalan itu jangan nanggung saudara. Nyesel itu jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Penyesalan yang setengah-setengah atau nanggung pada akhirnya dapat membuat kita tidak menyesal dan lalu melakukan kesalahan lagi. Nah, kalau saudara lihat warna abu-abu, saudara, warna abu-abu itu akan lebih mudah dijadikan warna hitam atau putih, saudara-saudara. Abu-abu bisa lebih mudah berubah ke warna hitam atau putih. Rasanya kok hitam ya, saudara? Tidak bisa menjadi putih. Nah, artinya saudara-saudara, kalau kita menyesal, jangan tanggung-tanggung. Penyesalan yang total, penyesalan yang penuh akan membawa kita kepada pertolongan Tuhan yang diberikannya juga secara total. Apa yang harus kita ingat saudara? Yang harus kita ingat senantiasa adalah jangan sampai hidup kita tidak jauh lebih baik dari hidup bangsa Israel di zaman Nabi Hosea. Karena itu setialah di jalan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita mengheningkan hati, mengheningkan diri, kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih di dalam hidup kami bersyukur ketika hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sabdamu. Sabdamu yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Ketika hari ini kami belajar tentang Hosea, ada satu makna mendalam untuk kami, bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami harus berada di jalannya Tuhan. Karena ketika kami berjalan di jalannya Tuhan, kami akan merasa tenang, kami akan merasakan damai sejahtera, sekalipun apa yang kami lalui tidaklah ringan. Kami percaya Tuhan, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam kesusahan, berjalan bersama Tuhan menimbulkan ketenangan batin, bahkan kami dapat menemukan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kami percaya juga Tuhan, ketika kami setia pada Tuhan seumur hidup kami juga dapat dikuatkan, kami juga dapat beroleh ketenangan.
Dan di dalam syafaat ini Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang berbahagia karena 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudari Yesitaria yang berulang tahun di tanggal 3 Agustus, dari Yunike yang berulang tahun di tanggal 5 Agustus, saudari Bunga Rumondang di tanggal 6 Agustus, dan tepat di hari ini Bapak Sudrajat juga merayakan pertambahan usianya. Tuhan, kami bersyukur dan berbahagia atas 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap mereka. Kami percaya berkat Tuhan mengalir, kesehatan, kesukacitaan, kekuatan, damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan mereka. Biarlah juga mereka selalu menaikkan rasa syukur mereka ketika mereka bekerja, menempuh studi, bahkan juga ketika mereka merajut kehidupan bersama dengan anggota keluarga mereka yang mereka kasihi. Kami percaya tangan-Mu selalu menjamah kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan jemaat di GKI Karanglewas, terkhusus ketika kelas katekisasi dimulai kembali. Tuhan juga yang memberkati setiap katekisan, dan kiranya juga Tuhan menjamah setiap katekisan yang mengikuti kelas katekisasi. Biarlah kami juga sama-sama belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tentunya terus-menerus semakin mengenal Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segenap pergumulan kami saat ini yang kami rasakan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak jauh bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang terus senantiasa berada di samping kami, bahkan di dalam hati kami, terkhusus ketika kami menjalani pergumulan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau serahkan doa syafaat ini dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, karena kami berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami menyadarkan diri kami dan berdoa. Amin. Sungguh
Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan kita di tanggal 7 Agustus 2020 telah selesai. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekeluarga di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersukacita menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin.